Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Dalyana berbagi dimanapun saja berada. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi melalui channel ini untuk kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan tanya jawab program sekolah penggerak. Kali ini adalah bagian yang ke-23. Masih terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru atau yang mulai tahun 2022 dinamakan kurikulum prototipe atau kurikulum baru yang masih dalam tahap pengembangan, yang insya Allah nanti di 2024 akan diputuskan bagaimana penerapannya. Nah, yang penting Bapak Ibu sekarang sudah bersiap-siap diri untuk nantinya menerapkan kurikulum yang insya Allah akan baru ini. Nah, masalahnya adalah terkait dengan modul ajar. Nah, kalau tadi saya katakan modul ajar itu, jangan Bapak Ibu menganggap bahwa modul ajar seperti modul-modul seperti yang ada di buku 4, buku 5 itu tidak, tapi ya seperti RPP, tapi bukan RPP. Karena RPP tetap ada sendiri, ya, termasuk dengan silabus, ya, kemudian RPP, buku teks, dan juga KKM, kriteria kompetensi minimum. Kalau selama ini mulai dari kurikulum mulai 2006 sejak 2004 sejak kurikulum berbasis kompetensi kemudian menjadi KTSP, itu ada istilah KKM, kriteria kompetensi minimum. Apakah nanti di kurikulum prototipe atau pembelajaran paradigma baru itu KKM masih dipakai? Itu nanti akan kita jawab pada bagian ke-23 ini, yaitu pada pertanyaan nomor 149 sampai 156. Meskipun tadi di bagian 22 sudah kelewat saya jawab nomor 149. Nah, tapi tidak apa-apa, nanti kita ulangi lagi. Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan nomor 149 sampai 156 dan bagaimana jawabannya oleh tim yang telah ditugaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu yang sudah diunggah di website program sekolah penggerak. Berikut saya bagikan melalui share screen berikut ini. Ini tadi sudah ya 149 tadi ya. Nah, tadi modul ajar sudah kita jawab ya. Jadi modul ajar itu jangan Bapak Ibu yang belum pernah lihat modul ajar itu menganggap seperti modul dibuat seperti ketentuan di buku 4, buku 5 pada program keprofesian berkelanjutan atau PKB Bapak Ibu, bukan, tapi seperti RPP tapi bukan RPP ya. Makanya kalau di istilah standar proses ada RPP lah, nanti kita ada di sini. Apakah nanti RPP juga harus masih dibuat? Nah, nanti ada jawabannya di sini ya. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan modul ajar di dalam kelas tadi sudah saya jawab ya. Jadi guru yang membutuhkan bantuan mengajar sebuah materi dapat mengakses perangkat ajar tersebut dan melihat kebutuhan konteks pengajaran. Utamanya guru harus berefleksi dengan kebutuhan dan pengaplikasiannya di kelas. Nah, ini apakah silabus dan RPP tetap dibuat oleh guru? Silabus dan RPP tetap dibuat. Silabus dan RPP dikembangkan sesuai dengan standar proses atau surat edaran nomor 14 tahun 2019. Jadi kalau Bapak Ibu punya yang sesuai dengan standar proses, itu toh juga Menteri masih menyatakan itu boleh digunakan, atau yang RPP misalnya, yang RPP terkenal dengan RPP 1 lembar, ya silahkan. Yang penting sesuai dengan salah satu ini.
Yang jelas tetap harus dibuat. Nah, ini apa kaitan RPP dengan modul ajar? Tadi kan saya sebut apa modul ajar itu dikatakan RPP bukan, meskipun seperti RPP. Apa kaitan RPP dan modul ajar? Modul ajar pada dasarnya adalah perencanaan pembelajaran secara lengkap disusun berdasarkan topik dalam lingkup kelas. Sementara ATP itu merupakan perencanaan pembelajaran untuk jangka waktu lebih panjang dalam lingkup sekolah. Silabus dapat dikembangkan dengan menggunakan atau mengadaptasi ATP. Nah, alur tujuan pembelajaran ATP itu yang disediakan oleh pemerintah maupun ATP yang dikembangkan oleh guru secara mandiri atau mungkin oleh guru melalui KKG MGMP. Modul ajar dapat dianggap sebagai RPP, dapat dianggap ya. Sehingga guru yang menggunakan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah ataupun mengembangkan secara mandiri, ya, ini tidak perlu lagi membuat RPP secara terpisah. Jadi dari Ibu ya, meskipun modul ajar itu bukan RPP, tapi dapat dianggap sebagai RPP. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki modul ajar, ini boleh tidak membuat RPP secara terpisah. Tapi guru dapat mengembangkan modul ajar melalui adaptasi modul ajar dari pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks satuan pendidikan. Jelas ya? Jadi kalau tadi dikatakan apakah silabus dan RPP harus dibuat? Harus dibuat. Tapi modul ajar itu seperti RPP. Kalau sudah ada modul ajar, Bapak Ibu boleh tidak mengembangkan atau menyusun RPP atau mengadaptasi dari modul ajar menjadi RPP juga silakan. Nah, apakah buku teks yang ada sekarang masih bisa dipakai? Buku teks yang ada saat ini masih dapat digunakan selama isinya selaras dengan capaian pembelajaran. Buku teks adalah salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk membantu guru dan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, sebenarnya buku apapun itu bisa dipakai, apalagi guru itu, masa guru cuma pakai satu buku. Nah, buku apapun bisa dipakai, ya mungkin siswa cukup pakai satu buku, tapi gurunya harus banyak membaca banyak buku, jangan hanya satu buku. Kemudian ini nomor 153. Apakah kriteria ketuntasan minimal atau minimum masih akan berlaku pada pembelajaran paradigma baru ini atau pada kurikulum prototipe? Jawabannya ini. Ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan KKM yang berupa nilai kuantitatif. Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi jelas ya, tidak pakai KKM lagi. Nah, nanti standarnya apa ya, guru lah yang membuat standar sendiri. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, ya, jadi nanti apa sekolah-sekolah penggerak yang sudah melaksanakan kurikulum prototipe atau pembelajaran paradigma baru ini sudah tidak lagi menggunakan KKM. Tapi bagi sekolah yang masih melaksanakan K13 ya masih harus menggunakan KKM. Nah ini pertanyaan 154. Jika tidak ada KKM, bagaimana guru akan menentukan apakah capaian belajar siswa sudah memadai atau belum? Nah ini. Capaian belajar sudah memadai atau belum diketahui dengan mengidentifikasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Guru diberikan keleluasaan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan karakteristik kompetensi pada tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajarannya. Jadi jelas ya,
gurulah yang menentukan apakah ini sudah tercapai belum tujuannya. Tentu untuk mengukur ketercapaian tujuan, nah itu kita ukur melalui tadi, bisa observasi, bisa tes itu bisa lisan, bisa tertulis, bisa berdasarkan produk atau hasil, atau dari praktek atau performance. Jelas ya? Jadi tidak pakai KKM, tapi guru diberi keleluasaan. Tapi ya jangan terus saka apa saka hendak kalau bahasa Banjar ya. Jangan semaunya ya. Nah, tetap harus menggunakan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan ini ketercapaian tujuan, karakteristik kompetensi, dan aktivitas pembelajarannya. Nomor 155, apakah pembelajaran paradigma baru atau kurikulum prototipe dalam penilaian menggunakan acuan kriteria? Jika tidak, apakah akan mengubah standar penilaian nomor 23 tahun 2016? Ini jawabannya. Nah, untuk acuan kriteria tetap, tapi diberikan keleluasaan kepada guru untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Masing-masing guru diberi kebebasan merdeka. Nanti ada guru yang menyatakan misalnya tujuannya 10, tercapai 2, wah sudah dianggap berhasil, ya monggo saja ya. Nah, tapi tentu didukung oleh teori-teori yang mendasarinya, tidak semaunya, betul-betul semaunya ya. Kemudian bagaimana acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi hasil belajar akhir dari satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah. Ini dari yang bertanya itu jenjang SMA, tapi sebenarnya kan jenjang manapun juga sama saja ya pertanyaannya. Nah, ini. Acuan lingkup materi yang menjadi rujukan untuk evaluasi akhir adalah kompetensi esensial pada tujuan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Kiranya jelas ya. Jadi kalau kan ujian sekolah itu kan yang menentukan kan sekolah sendiri ya. Tentu guru yang lebih tahu, makanya nanti kalau sudah tidak ada lagi evaluasi ujian sekolah kok disusun bersama, nanti bisa jadi masing-masing sekolah kan masing-masing guru punya ukuran yang berbeda-beda. Nah, saya biarkanlah sekolah sendiri menentukan materi mana yang akan diujikan pada ujian sekolah. Jadi sampai 156 berarti cukup sampai di sini untuk bagian ke-23. Mudah-mudahan jelas dan mohon maaf kalau ada kekurangan bahkan mungkin kekeliruan, kritik dan saran yang membangun dari siapapun sangat kami harapkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.